Bingung ditanya sama saya. Mau jawab takut salah. Enggak jawab, masa iya? Katanya sudah 30 tahun jadi guru. Ditanya guru itu apa? Enggak ngerti. Padahal gu itu artinya adalah gelap. Ru itu artinya cahaya, sama dengan ra. Ra, re, ri itu sama, itu cahaya. Jadi guru itu sebetulnya orang yang diperankan semesta untuk mentransformasikan peserta didik dari gelap menuju cahaya. Kalau gurunya sudah terang benderang, ari guruna poe keneh mah. Betul apa tidak? Saya iseng-iseng kemarin tanya, kalian ini mahasiswa ya? Ya Pak. Tahu artinya mahasiswa? Ini yang saya tanya udah semester 7 loh. Bingung Pak. Siswa itu ada 2 kata, si dan swa. Si itu manusia. Swa itu artinya mandiri, swadaya, swasembada. Jadi siswa manusia yang sedang berusaha untuk menjadi dirinya sendiri agar dia mandiri. Pakai kata maha, maha itu porsi sebetulnya. Waktu SD porsi untuk menjadi mandirinya dibantu sama guru. Bantuan guru lebih banyak. SMP dikurangi, SMA dikurangi, S1 dikurangi, apalagi S2, S3 udah nggak perlu bantuan lagi guru. Karena porsi belajarnya harusnya lebih banyak berorientasi pada diri sendiri. Itu yang namanya berpusat pada pembelajar. Jadi selesai kajian dengan saya, Bapak Ibu semuanya coba belajar sekarang untuk berpusat pada diri sendiri. Karena semua ilmu itu ada di sini kok. Segala kebutuhan tentang hidup kita tuh sudah ada di sini. Dan itu luar biasa kalau tahu kuncinya. Perpustakaan terlengkap di dunia ada di sini. Mau belajar ilmu apa? Nah, jadi kajian kita hari ini mencahayakan orang lain, menerangi diri sendiri. Orang Sunda bilang kudu bisa nyaangan kanu poeken. Bahasa Indonesianya harus bisa menerangi orang yang dalam kegelapan. Clear judulnya? Oke. Mulai masuk. Yuk kalau begitu kita berbicara lebih dalam lagi. Sejatinya manusia itu apa sih? Ternyata manusia itu ada 2 unsur. Ada raga, ada ruh. Dan ruh yang ditiupkan Allah ke dalam raga ini bukan ruhnya Saiful. Bukan ruhmu. Tapi yang ditiupkan Allah ke dalam tubuh ini adalah ruhku. Ku di situ adalah Allah. Berarti yang ditiupkan ke dalam diri kita sebetulnya adalah bagian dari dirinya Allah. Jadi di sini ada raga, ada ruhku. Jadi ruh itu adalah bagian dari dirinya Allah. Makanya disebut ruh, tidak disebut Allah. Tapi bagian dari dirinya Allah. Seperti bagian dari air. Nih, saya ambil contoh. Saya ambil air nih, 1 botol. Saya ambil 1 tetes. Jawab pertanyaan saya. Apakah yang 1 tetes ini bagian dari air sama dengan air? Sama. Apakah yang 1 tetes ini sifatnya sama dengan sifat yang ini? Sama. Apakah yang ini namanya sama dengan ini? Sama. Apakah molekulnya sama? Ini H2O, ini juga H2O. Kita sakit, demam, masuk lab. Kan dokter tidak memeriksa semua darah kita satu tubuh, hanya mengambil 1 tetes saja, dan 1 tetes diperiksa di lab, ternyata cerita keseluruhan darah. Masuk akal? Oke. Jadi Allah yang meliputi semesta raya ini sudah memberikan bagian dari dirinya kepada diri kita, namanya ruh, bahkan diberi nama ruhku, mirruhi. Jadi sebetulnya siapa sih diri sejati kita ini? Ya jawab aja sendiri. Nah, ruh itu ternyata di Quran dikatakan, nanti ada ayatnya saya sampaikan, ruh itu bermanifestasi supaya gampang dikenali, menjadi nur.
Makanya kalau di Islam, kalau berbicara tentang ruh, itu pasti bicara Nurullah, Nur Muhammad, Nur Insan. Itu manifestasi. Sama seperti kapas bermanifestasi menjadi benang. Benang bermanifestasi menjadi kain. Kain bermanifestasi menjadi baju. Kalau sudah bermanifestasi lebih banyak lagi, kan namanya jadi lain. Yang ini namanya jas. Yang ini namanya kemeja. Yang ini namanya celana. Yang di dalam namanya kolor. Padahal semuanya sama. Betul? Nah, kita ini sering terjebak oleh wujud yang sudah berbeda-beda. Ini namanya kerudung. Ini namanya apa tuh kalau baju perempuan tuh? Gamis. Ini namanya koko. Ini namanya t-shirt. Ini namanya oblong. Wah, jadi banyak. Dan kita dalam hidup terjebak oleh judul-judul buatan kita sendiri dan kita lupa asal usulnya. Kalau orang yang sadar ditanya, ini apa? Kapas. Ini kapas. Ini kapas. Yang di dalam kapas. Ngerti maksud saya? Nah, tidak terlalu dijelaskan karena ini sudah masuk berpikir. Karena masuk di ruangan ini semua akan saya ajak untuk berpikir. Kasihan pikiran kita ini. Utuh dari dulu belum dipakai. Makanya ada cerita konon kabarnya di pameran otak. Katanya otak bangsa kita ini paling tinggi nilainya. Di pameran itu harganya paling tinggi. Tahu alasannya kan? Usah dijelaskan. Jadi kalau begitu manusia itu aslinya adalah makhluk cahaya. Yang dikaryakan di bumi dikasih raga. Itulah pentingnya kita tahu asal usul. Oh ternyata saya ini aslinya makhluk cahaya. Saya aslinya makhluk spiritual. Bukan makhluk cahaya. Bukan makhluk bumi yang sedang mencari cahaya. Tapi makhluk cahaya yang sedang dikaryakan di bumi. Sekarang banyak yang tidak sadar. Dikiranya kita makhluk bumi yang sedang ngubar-ngubar cahaya. Padahal aslinya kita makhluk cahaya yang dibungkus oleh raga untuk mencahayakan semesta. Sadar sekarang? Sadar? Ya. Jadi kalau kita sekarang ini tidak berkontribusi mencahayakan semesta, berarti kita tidak sadar kalau kita adalah makhluk cahaya. Sampai di sini mengerti? Oke, lanjut. Jadi manusia bukan makhluk bumi yang mencari cahaya, tapi manusia itu adalah makhluk langit yang diutus ke bumi untuk membawa cahaya ilahi mencahayakan bumi. Jadi aneh ya, kalau manusia menebarkan hoax itu kegelapan, menebarkan fitnah itu kegelapan, menebarkan kebencian itu kegelapan. Maaf ya, kan banyak sekali sekarang. Demi untuk ambisi pribadinya, manusia rela mengorbankan diri sebagai makhluk cahaya menjadi makhluk yang penuh dengan kegelapan. Sadar sekarang? Yuk ulangi lagi supaya sadar. Oh ternyata saya adalah makhluk cahaya yang dikasih raga untuk mencahayakan bumi ini. Bukan makhluk bumi yang sedang mencari cahaya. Clear sampai situ? Nah kalau kita ini makhluk cahaya, berarti kita ini adalah percikan dari cahaya ilahi yang maha besar. Maka nanti suatu saat setelah berkarya di sini, jangan dikotori cahaya kita supaya bisa kembali ke sumbernya cahaya. Nah kebanyakan maaf, kita ini setiap hari malah membuat tabir antara kita sebagai percikan cahaya dengan cahaya agung yang tanpa batas. Akibatnya apa? Kita merasa ada ilusi keterpisahan. Makanya tidak sedikit ya yang merasa kering kerontang hidupnya ya, gitu. Punya duit banyak, gelisah. Apalagi nggak punya duit. Betul? Iya. Memang duit itu tidak akan dibawa mati. Tapi kalau nggak punya duit, serasa mau mati. Bagaimana bisa nalangkan susah kalau kitanya susah? Padahal
ajaran leluhur kita sing bisa nalang kanu susah. Berarti kita ini harus benghar lahir batin. Nah, kenapa saya hidupnya susah? Ada yang salah. Jadi kesusahan ini bukan musibah, hanya isyarat yang sedang mengingatkan kepada kita bahwa hidup kita ada yang harus diubah. Itu aja pesannya. Sudah ketangkap? Saya susah, pesannya apa? Oh, pesannya saya hidupnya belum seperti yang Allah mau. Itu aja. Sekarang ikuti maunya Allah, pasti menakjubkan. Bahkan puncaknya kalau kita ngikutin Allah, kita ini akan hidup seperti bayi. Bayi itu nangisnya saja didengar. Betul? Ada bayi nangis serumah sibuk. Ada yang bawa popok, ada yang bawa susu, ada yang bawa air, ada yang bawa bubur. Bawa-bawa ini bayi teh pengen makan. Tuh, tanpa usaha berkah datang. Jadi kalau kita mau minum kopi susah, pengen bubur susah. Hoyo ngaleut oge hese. Berarti kita sudah kehilangan kelucuan kita sebagai bayi. Itu aja. Ya, pikas sebelin. Nah, sekarang ini kita harus mengalami kelahiran yang kedua supaya kita jadi lucu lagi. Mau enggak? Itu. Harus mengalami kelahiran yang kedua. Dalam bahasa tradisinya leluhur kita harus mengalami yang namanya pengalaman Dwi Jati. Eka Jati kelahiran yang pertama. Kelahiran yang pertama yang jemput kita dari langit ke bumi adalah ayah ibu kita. Kelahiran yang kedua kita harus diantarkan kembali ke langit dari bumi ini oleh orang yang akan memberikan marga lantaran. Di mana kita ketemu jati diri kita. Nah, begitu ketemu jati diri kita diantarkan kembali dari bumi ke langit. Itulah yang disebut dengan para guru, para ulama, yang bisa mengantarkan kita kembali kepada jati diri kita. Nah, kembali ke jati diri itu namanya taubat. Taubat itu dari kata taba, yatubu taubatan. Taba itu artinya kembali. Kembali ke jati diri. Kapan? Sekarang, bukan nunggu mati. Jadi innalillahi wa inna ilaihi rajiun itu kembali kepada Allah pada saat kita masih hidup. Kalau kita sudah kembali kepada Allah pada saat kita masih hidup, nanti ketika mati beneran, gak akan kemana-mana jalannya. Pasti pulang kepada Allah. Oke, sadar sekarang? Jadi aslinya kita makhluk apa? Makhluk cahaya. Sadar ya? Sadar. Oh, saya makhluk cahaya. Berarti saya ini tugasnya mencahayakan, bukan menggelapkan. Nah, setelah selesai digunakan oleh Allah di ruang kehidupan ini sebagai makhluk cahaya, dikasih raga untuk berkarya, selesai berkarya. Awas, awas. Harus tahu cahaya asal kita. Jadi percikan cahaya ini harus tahu asalnya. Makanya kalau nggak tahu asalnya, bingung nanti harus pulang kemana. Makanya di Quran surat Al-Waqi'ah ayat 83, 86, 84, 85, 86 Allah berfirman, ketika nyawamu sampai di kerongkongan, saat itu kamu harus melihat. Melihat apa? Melihat tempat asal kita. Supaya kita nggak salah jalan, baliknya nggak kemana-mana, ke situ bisa memenuhi ayat innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Paham sampai sini? Oke. Terlalu jelas atau jelas? Jelas. Jangan terlalu jelas. Terlalu jelas jadi tidak jelas. Baik, sekarang kita mulai buka rahasianya. Ini Quran surat Al-Hadid ayat yang ke-28. Ya ayyuhallazina amanu taqullah wa aminu birasulihi. Hai orang-orang yang beriman. Nah, ini yang dihaikan siapa? Awas, orang yang beriman, bukan yang ngaku-ngaku beriman. Orang beriman itu ada tandanya. Ciri orang yang beriman itu sudah bisa mengingat kepada Allah. Di Quran surat Al-Mu'minun dikatakan, qad aflahal mu'minun alladzina hum fi sholatihim khashi'un. Berbahagialah orang yang beriman, yaitu orang yang khusyuk dalam sholatnya. Siapa yang khusyuk dalam sholatnya? Sepanjang sholat dia mengingatnya cuman Allah. Gak ada yang diingat yang lain. Kenapa bisa mengingat kepada Allah? Karena dia sudah tahu dan kenal kepada Allah. Jadi orang yang beriman itu adalah orang yang sudah tahu dan kenal kepada
jati dirinya. Sudah mengenal ruhku yang ditiupkan Allah ke dalam dirinya. Geus panggih jeung jati dirina. Awas ya. Awas. Ini kasih awas sama saya nih. Udah mulai nanjak nih. Fokus. Ya ayyuhalladzina amanu taqullah. Dan orang yang beriman ini diperintahkan takwa. Berarti takwa itu hanya bisa dilakukan oleh orang yang beriman. Masuk akal? Masuk akal? Sama di Quran ada kata-kata begini. Faiza afadtu min arafah fazkurullah. Apabila kamu telah menyelesaikan arafah, ingatlah Allah. Jadi sebelum bisa ingat Allah harus menyelesaikan apa dulu? Arafah. Arafah itu apa? Arafah itu bukan tempat. Arafah itu bahasa Arab, artinya mengenal. Faiza afadtu min arafah fazkurullah. Apabila kamu sudah menyelesaikan arafahmu, ingatlah Allah. Berarti arafah itu tempat kita mengenal Allah. Di mana Allah? Allah udah ngasih alamat. Aku bersamamu, lebih dekat kepadamu daripada urat nadi lehermu. Jadi arafah sesungguhnya tidak jauh dari diri kita. Sudah pernah ke sana? Sudah pernah ke sana? Yang belum, berarti belum wukuf. Tidak akan bisa ingat. Enggak akan bisa ingat. Makanya di Quran itu dia katakan wa in kuntum min qablihi laminad dolin. Jika kamu belum ke Arafah yang sesungguhnya, belum jumpa dengan jati dirimu, dan kamu belum bisa mengingat yang harus kamu ingat. Wa in kuntum min qablihi laminad dolin. Sungguh kamu termasuk orang-orang yang sesat. Jadi jangan sembarang menyebut sesat pada orang lain. Karena menurut Quran, orang sesat itu adalah orang yang belum kenal kepada jati dirinya sendiri. Quran surat Al-Baqarah ayat 198. Silahkan nanti buka sendiri. Saya ini bukan siapa-siapa sekali lagi. Saya bukan guru, saya bukan ustadz, apalagi saya ulama, saya kiai bukan. Saya hanya seorang penyelam saja. Barangkali ada mutiara sedikit di tangan kiri kanan saya, hasil selam saya yang berguna buat Bapak Ibu. Itu saja. Saya tidak tahu apa-apa, saya juga tidak bisa apa-apa, saya tidak punya apa-apa, dan saya juga bukan siapa-siapa. Kalau saya duduk lebih tinggi sekarang bukan karena saya lebih terhormat, bukan. Supaya kelihatan. Betul nggak? Kan kalau saya nyumput di sini, kasihan kameramen. Yang di rumah nggak lihat saya. Maaf ya, kalau saya duduk lebih tinggi bukan berarti menyalahi peribahasa duduk sangat rendah, berdiri bukan menyalahi itu, supaya kelihatan. Setuju? Oke. Lanjut. Ya ayyuhalladzina amanu taqullah. Jadi ternyata yang bisa bertakwa itu cuman orang yang beriman. Sama seperti perintah saum. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam. Yang disuruh saum itu hanya orang yang beriman. Berarti yang bisa saum cuman orang yang beriman. Saya gak cerita puasa, saum. Makanya saum kata hadis, ada dua kegembiraan bagi orang yang saum. Satu ketika berbuka, dua jumpa dengan Tuhan. Itu kata hadis, hadis qudsi. Tentu saja berbuka bukan makan candil. Berbuka apa yang menyebabkan jumpa dengan Tuhan? Ya berbuka tabir. Ketertutupan kita dengan Allah disingkirkan. Kalau sudah terbuka itu ya jumpa dong. Udah jumpa kan baru bisa ingat. Karena gak mungkin bisa mengingat sesuatu yang kita belum tahu. Setuju? Oke. Rada cerdas sedikit ya? Oke. Lanjut. Jadi hai orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah dan berimanlah kepada Rasulnya. Rasul itu ada dua. Ada Rasul yang syariat. Para nabi, para Rasul di zamannya. Dari Nabi Adam sampai Nabi Muhammad itu Rasul secara syariat. Tapi ada Rasul secara hakikat. Karena sesungguhnya yang namanya Nur Muhammad sudah ada pada di setiap kita. Dan Nur Muhammad itu wasilah antara Nur Insan dengan Nurullah. Itu namanya Rasul. Dan itu ada pada diri setiap orang. Coba, sifat Rasul kan ada 4. Sidik, amanah, fatona, balago. Coba kalian bohong. Ada yang negur gak dari dalam? Ada yang negur? Ada. Coba kalian melanggar amanah.
berkhianat saja. Ada yang negur dari dalam. Berarti Rasul itu ada. Hidup, cuman sayang selama ini tidak kita dengarkan. Makanya di sini berimanlah kepada Rasulnya. Kalau kita mengimani Rasul yang ada dalam diri kita yang hakikat ini, yang syariat diimani, yang hakikat diimani, selamat kita. Kan kita tidak hidup sejaman dengan Nabi Muhammad toh. Betul? Tapi Nabi Muhammad pernah bersabda seperti ini, beruntunglah hambaku yang hidup tidak sejaman dengan aku, tapi mereka masih dapat ilmuku daripada pewarisku. Jadi lebih beruntung lagi umatku yang hidup tidak sejaman dengan aku, kata Rasul, tapi dia dapat ilmuku dari para pewarisku. Gitu. Paham sampai sini? Oke. Niscaya Allah akan memberikan rahmatnya kepadamu dua bagian. Yang pertama akan menjadikan kamu cahaya, yang dengan cahaya itu kamu dapat berjalan dan dia akan mengampuni kamu. Yuk kita simpulkan. Kalau kita sudah beriman sungguhan, sudah bisa menjalankan takwa yang sebenarnya, ya, sudah bisa mengimani Rasul, baik yang syar'i maupun yang hakiki dalam diri, maka Allah janjikan dua. Yang pertama, aku akan menjadikan kamu sebagai cahaya. Dan dengan cahaya itu kamu dapat berjalan di muka bumi ini. Cahaya, walaupun dalam kegelapan, dia tetap akan bisa berjalan. Betul? Nah, selama ini kita berjalan dalam kegelapan, kitanya sendiri gelap gulita. Bisa dibayangkan ketika kita gelap berjalan dalam kegelapan, apa yang terjadi? Kesandung, kejedot. Ada lagunya tuh, kesandung kejedot, kesandung kejedot. Nah, itu lagu buat orang yang berjalan dalam kegelapan. Makanya banyak sekali kesandung. Betul nggak? Ya, nggak apa-apa. Masalah itu buat mendewasakan saya. Ya sudah kalau begitu, selamat, banyak masalah. Biar tambah dewasa. Ngomong kadang-kadang sembarangan aja. Betul nggak? Bermimpilah, bermimpilah. Jangan berarti bermimpi. Sarek terus. Dan sembarang kalau ngomong. Betul nggak? Berarti kalau harus bermimpi terus berarti kudu sare terus. Kan mimpi terjadi dalam tidur. Justru bukan bermimpi terus. Segera bangun dari mimpi. Kudang sare. Betul? Makanya kalau mimpi ingin jadi kenyataan, bangun tidur. Ini mah terus bermimpi, terus bermimpi. Ini tah sare. Kadang-kadang kalau kita dengar orang ceramah ya, mohon maaf. Asal aja ngomong, gak dipikirin. Mari kita mendekatkan diri kepada Allah. Cek Allah teh, uing teges deket. Dek deket kemana deh? Tapi rasanya kalau udah ngomong gitu benar, betul? Aduh. Kan harusnya, ya Allah, sedekat itu engkau dengan aku. Tapi kenapa aku tidak merasakan kehadiranmu? Kenapa aku tidak menyaksikan kamu? Izinkan aku ya Allah untuk bisa menyaksikan keberadaanmu dalam diriku. Itu baru waras. Ya. Makanya di kajian ini sedikit-sedikit kita kikis ketidakwarasan kita itu. Dikit-dikit aja karena kaget. Nanti kalau udah gede, oh ternyata nggak warasnya banyak banget. Cuman itulah kita tidak tahu. Kalau kita tidak tahu, karena kita sok tahu. Maka sekarang saya tahu kalau saya tidak tahu. Cepat mengalami perubahan kesadaran. Hadirin, dalam hidup ini yang abadi cuma dua. Tahu nggak? Satu, perubahan. Dua, pengeluaran. Betul apa tidak? Iya, pemasukan teu aya, pengeluaran terus. Abadi tah pengeluaran mah. Betul nggak? Iya, nggak percaya sama saya. Walaupun sudah pensiun, pengeluaran tetap ada. Betul apa tidak? Iya, makanya harus nabung. Iya, karena pengeluaran abadi. Ya, jadi kalau ditanya apa yang abadi? Dua, satu perubahan, dua pengeluaran. Dan siapapun yang beriman dan bertakwa, apa tuh takwa? Nanti periksa di rumah. Quran surat Al-Baqarah ayat 63.
Berulang-ulang saya sampaikan. Takwa itu prosedur. 1, mengambil janji. Berkomitmen dengan Allah. 2, mengangkat kesadaran. 3, begitu kesadaran kita diangkat, maka Allah akan menunjukkan dirinya kepada kita. Begitu Allah sudah menunjukkan, bertajali di kesadaran kita, baru kita bisa mengingat Allah. Quran surat Al-Baqarah ayat 63. Jadi takwa itu ada 4. 1, mengambil janji. 2, mengangkat kesadaran. 3, ditunjukkan sesuatu, ada pengalaman dari Allah. Yang keempat, ingat yang Allah tunjukkan. Diperkokoh di Quran surat Al-Baqarah ayat 198. Wazkuruhu kama hadakum. Ingatlah dia sebagaimana yang ditunjukkannya kepadamu. Itu jelas sekali. Gak usah pakai ilmu tafsir itu. Udah terlalu eksplisit itu ayatnya. Clear sampai sini? Oke. Jadi setelah beriman baru bertakwa. Setelah itu kemudian mengimani Rasul. Cara mengimani gimana? Ikuti perintahnya. Ikuti perintahnya.